Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Stella Family yang berada dimanapun. Kami berharap Stella Family dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan tentunya happy selalu. Selamat datang dan selamat bergabung di acara kesayangan kita, IG Live Stella Maris, yang senantiasa selalu memberikan informasi terupdate seputar kesehatan. Perkenalkan, saya Nurse Siti Syafitri yang akan memandu acara pada pagi hari ini dengan tema peran pendamping melancarkan persalinan. Bersama saya juga telah bergabung seorang yang sudah tidak asing lagi, seorang yang telah berpengalaman dalam bidang pendampingan kehamilan dan persalinan. Siapakah dia? Mari kita sapa Nurse Riati Simbolon, Escape, MKM. Selamat pagi Nurse Riati. Selamat pagi Nurse Fitri, selamat pagi buat seluruh pemirsa kami, Stella Family. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Nurse Riati, senyumnya sumringah sekali. Sudah tidak sabar kami pengen bincang-bincang dengan Nurse Riati nih. Nurse Riati, topik kita pada pagi hari ini adalah peran pendamping melancarkan persalinan. Nurse Riati, ngomong-ngomong soal pendamping persalinan nih Nurse Riati. Para pasangan suami istri nih, terutama yang baru menikah, awal menikah, mereka tuh kepengen ya Nurse Riati ya, cintanya berbuah, pasangannya segera cepat hamil, kemudian hamilnya sehat, bersalin lancar, mengurus anak, dan seterusnya ya Nurse Riati ya. Nah, di sini kadang kita melihat ada masalah nih, ada keluhan-keluhan, terutama pada masa kehamilan, awal kehamilan nih, pasangannya mengalami katakanlah mual, muntah. Loh, pasanganku, istriku kok mualnya ngeri ya gitu. Sementara si A kok dia nggak mual, kok dia nggak ada keluhannya, hamilnya aman-aman saja. Kemudian bersalin juga demikian. Kok si A dia tidak ada keluhannya, seperti misalnya tidak terlalu sakit, istriku kok kesakitan sekali. Nah, kadang-kadang keluhan-keluhan di lapangan, terutama yang pasangan-pasangan yang awal menikah, mereka sangat cemas gitu ya Nurse Riati ya. Nah, di sini sepertinya ibu-ibu yang terutama yang ingin bersalin ya Nurse Riati, mereka butuh kayak pendampingan gitu, pendampingan yang betul-betul memang menguasai apa maunya ibu itu gitu, apa maunya pasangannya gitu. Jadi kira-kira nih Nurse Riati, siapakah selain suami pendamping yang bisa mendampingi kita dalam proses persalinan nih Nurse Riati? Baik, terima kasih ya Nurse Fitri. Jadi kita harus memang sama-sama sepaham ya, bahwa memang peran pendamping persalinan itu sangat dibutuhkan. Nah, sebenarnya bukan di persalinan saja ya. Nah, sejak hamil, si ibu itu ataupun sang istri itu sudah sangat membutuhkan pendamping. Nah, jadi kalau ditanya siapa sih pendamping persalinan yang tepat, pasti jawabannya suami ya. Nah, mau bagaimanapun pilihan pertama adalah tetap suami. Nah, sekalipun mungkin nanti suami ada pendamping lain ya. Nah, jadi selain suami, bisa saja, bisa mungkin orang tua, mamanya, atau mertua, atau kakak, sahabatnya. Siapa aja bisa ya. Yang penting dia memang adalah orang-orang yang sudah dekat, ya, dekat dengan calon ibu atau sang istri, sudah interest banget gitu ya. Nah, petugas kesehatan juga bisa gitu. Nah, tapi di era zaman sekarang ini kita sering juga dengar doula ya. Nah, doula itu ada, memang ada disiapkan itu ya sebagai pendamping persalinan. Nah, tapi tetap suami harus ada. Nah, jadi cukup banyak ya Nurse Fitri.
Oh baik Nurse Riyati. Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita Nurse Riyati, mana tahu nih ada Stella Family yang berada di rumah yang ingin sharing atau ingin bertanya kepada narasumber kita, dipersilakan untuk chat di kolom komentar. Baik Nurse Riyati, terima kasih. Berarti peran daripada pendamping selain suami ini sangat memang betul-betul dibutuhkan ya Nurse Riyati. Kadang kita melihat pendamping itu bisa dikatakan mereka tidak fokus. Katakanlah untuk mengelap keringetnya, ibu udah ketes-ketes gitu loh Nurse Riyati. Mereka hanya ini tisu lap keringetnya gitu ya kan Nurse Riyati. Pegang tangan aja kadang-kadang mesti diminta sama ibunya, pegang tanganku Pak katanya. Berarti kan di situ butuh katakanlah pendamping yang lebih support lagi ya Nurse Riyati ya. Baik Nurse Riyati, Stella Family yang berada di rumah nih, sepertinya perbincangan kita pada pagi hari ini sangat menarik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh di chat kolom komentar ya, Family Stella. Kemudian Nurse Riyati, kira-kira nih Nurse Riyati ya, bentuk dukungan suami yang bagaimana kepada istrinya yang harus kita berikan gitu Nurse Riyati? Ya, nah kalau ditanya ya bentuk dukungan seperti apa, suami itu harus sudah memahami apa sebenarnya yang diinginkan oleh pasangannya. Ya, jadi suami itu memang harus banyak mencari tahu ya, mencari tahu apa yang terjadi tentang persalinan bahkan nanti sesudah habis melahirkan. Nah, suami juga harus mengetahui apa yang terjadi perubahan-perubahan normal yang terjadi pada ibu hamil, ibu melahirkan, bahkan ibu habis melahirkan itu ada banyak perubahan ya. Selain perubahan tubuh atau fisiknya, ya banyak perubahan lain. Emosionalnya juga berubah ya. Banyak yang tidak stabil ya, sensitif gitu ya. Ibu-ibu itu kan banyak yang gampang emosi gitu ya. Itu karena perubahan-perubahan hormonal di dalam tubuhnya gitu. Itu biasa juga hanya bersifat sesaat gitu. Nah, perubahan-perubahan itu cukup banyak sehingga sang suami itu memang harus menggali pengetahuan. Kalau pengalaman anak pertama ya belum dapat ya. Nah, jadi pengetahuannya itu memang harus banyak didapatkan sehingga dapat mendukung, mensupport pasangannya atau istrinya itu. Istri tidak merasa sendiri, tidak merasa bingung, tidak merasa takut begitu ya. Nah, dengan demikian semuanya nanti akan berjalan dengan baik. Proses kehamilannya bisa berjalan dengan baik, melahirkannya juga bisa berjalan dengan baik, melahirkan juga semuanya aman gitu ya. Jadi peran suami itu jangan dihadirkan hanya detik-detik mau melahirkan, detik-detik mau berangkat ke rumah sakit gitu ya, seolah-olah suami siaga itu udah mau bersalin baru kerepotan gitu ya. Jadi tidak ya. Jadi sebenarnya dari sejak hamil sudah harus merancang atau memberikan dukungan-dukungan yang secara berkesinambungan. Nah, jadi ya ini kan hasil cinta mereka berdua ya, cinta suami istri. Jadi hamil itu bukan hanya istri saja loh. Nah, jadi memang yang turut merasakan, turut bersama itu memang harus benar-benar suami istri itu harus suami mampu lakukan begitu. Nah, jangan merasa istri akibat dari perubahan-perubahan hormonal, perubahan emosional, suami menanggapinya itu menjadi negatif. Kok udah sejak hamil ini kok jadi berubah ya? Tidak seperti dulu waktu sekarang kali gitu ya. Nah, sejak hamil jadi apa tuh ya, anak sekarang suka bilang dapat lebih banget gitu ya, banyak permintaan begitu. Nah, sebenarnya semuanya sifatnya alamiah. Jadi suami itu harus mempersiapkan dirilah menerima selama pendampingan dalam proses kehamilan, bersalin sampai nanti melahirkan itu harus benar-benar memang sempurna. Ya, gitu ya Nurse Fitri ya dan para Stella Family. Iya. Padahal kadang-kadang kalau kita lihat perubahan-perubahan itu memang proses alamiah ya Nurse Riyati ya. Kadang seperti misalnya kok lehernya menghitam, kok selangkangannya menghitam, kok
aksilanya menghitam, padahal itu semuanya karena perubahan hormon kehamilan ya, Nurse Riyati ya. Jadi memang pasangan itu harus lebih memahami adanya perubahan-perubahan, kemudian berpikirnya positif ya, Nurse Riyati ya. Jadi dia harus mengalirkan energi positif terhadap pasangannya ya, Nurse Riyati ya, memahami secara psikologis, secara emosionalnya, kemudian perubahan-perubahan struktur daripada tubuhnya pasangannya harus dipahami ya, Nurse Riyati ya. Baik, Nurse Riyati, ini gimana nih Stella Family yang ada di rumah? Apakah ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kita nih? Dipersilahkan di chat di kolom komentar ya, Stella Family. Nah, Nurse Riyati, ngomong-ngomong nih, tadi saya dengar ada kata-kata dula. Dula itu siapa kira-kira, Nurse Riyati ya? Ya, baik, terima kasih ya. Jadi dula ya, sebenarnya bahasa itu sudah tidak asing. Dula itu ya sama dengan pendamping persalinan, begitu ya. Jadi dula itu adalah seorang wanita, ya sekali lagi seorang wanita. Seorang wanita yang sudah cukup terlatih atau bahkan sudah profesional gitu ya. Jadi dula ini sudah benar-benar memang menguasai dari setiap tahapan-tahapan proses kehamilan, proses persalinan, bahkan nanti sampai melahirkan begitu ya. Nah, tapi dula ini bukan dia mau menolong persalinan ya, dia tidak melakukan tindakan medis. Nah, jadi dia ini memang murni sebagai pendamping persalinan yang memberikan dukungan-dukungan baik kebutuhan sehari-hari ya, kebutuhan fisik gitu ya, kebutuhan makan minumnya begitu ya, apa yang harus dilakukannya selama hamil begitu. Jadi nanti bersalin bagaimana begitu. Nah, jadi dia memang sudah dilatih benar, dula itu sudah harus mampu yang sudah pengalamannya cukup banyak begitu ya. Dan yang saya tahu kalau di Stella itu dulanya itu sudah cukup luar biasa ya. Saya salut sih, sudah berpengalaman sekali ya. Iya. Jadi dula itu memang orang yang sangat bisa mengerti emosional daripada ibu yang ingin bersalin. Kemudian dula ini sepertinya kalau dari penjelasan Nurse Riyati, mereka dula ini akan memberikan edukasi ya, Nurse Riyati ya, kepada pasutri tadi ya, Nurse Riyati ya, pasangan suami istri yang tentunya ingin bersalin ya, Nurse Riyati ya. Jadi bentuk-bentuk edukasinya itu seperti apa, Nurse Riyati? Ya, baik. Jadi mungkin ya supaya kita kembali paham ya. Jadi manfaat dula itu bukan menggantikan suami ya, bukan menggantikan suami. Saya takut nanti salah paham ya, bahwa dula itu bukan menggantikan peran suami. Suami tetap harus hadir. Nah, tapi manfaatnya ataupun peran si dula itu dia hanya memberikan dukungan emosional. Ya, itu manfaatnya, memberikan dukungan emosionalnya selain tadi kita sebut dukungan tubuhnya ya, dukungan fisiknya. Nah, juga tentang informasi-informasi atau edukasi-edukasi kesehatannya begitu, bahkan termasuk dukungan spiritual. Ya. Jadi dula itu sendiri dia membantu mempersiapkan ibu dan pasangannya itu menghadapi ya selama kehamilan, menghadapi proses persalinan sampai nanti melahirkan, sampai merawat bayinya dan seterusnya ya. Jadi sehingga ibu-ibu yang baru itu bisa dengan mudah menyesuaikan diri misalnya di dalam peran dan tanggung jawabnya di dalam merawat bayi. Nah, dan apalagi yang membantu ibu tersebut, membantu pasangan tersebut, bagaimana nanti dia di saat berkomunikasi atau mendapatkan informasi-informasi dari dokternya, dokter kebidanannya begitu ya, dari dokternya yang merawat atau dari tempat bidan misalnya, seandainya dia di tempat bidan gitu ya. Tapi kalau di rumah sakit ya dokternya,
bahkan sampai ke pihak rumah sakit. Ya, sampai ke pihak rumah sakit, si Dula ini juga membantu menjembatani ya, mendapatkan informasi yang tepat kehamilannya dengan persalinannya. Ya, jadi suami membantu suami yang masih para calon ayah yang baru. Calon ayah baru ini kan masih agak bingung ya, panik ya. Nah, si Dula itu juga membantu gitu ya. Gitu ya, Nurse Fitri. Baik, berarti kalau ibunya melahirkan dengan bahagia, ibu itu akan membangkitkan hormon oksitosin ya, Nurse Riyati ya, hormon kebahagiaan nih Nurse Riyati. Kemudian exercise ini, mengenai exercise atau latihan-latihan gitu. Kalau melahirkan itu kan biasanya itu cenderung ada kontraksi nih Nurse Riyati. Apakah di sana kadang-kadang kan ada yang dia, tarik nafas, tarik nafas. Nah, tarik nafasnya itu hanya kata-kata, tapi tidak dilakukan latihannya. Apakah Dula memandu untuk teknik relaksasi seperti pernapasan itu, Nurse Riyati? Ya, jadi kembali ke pemaparan kita di awal tadi ya. Dula itu mempersiapkan sang ibu atau sang istri bersama dengan pasangannya itu sudah sejak hamil. Ya, jadi bukan detik-detik persalinan, bukan detik-detik mau melahirkan gitu ya. Sudah sejak hamil. Nanti akan diatur. Nah, kapan tahapan-tahapannya itu ada diatur ya. Apa yang harus dilakukan di 3 bulan pertama, di trimester pertama, apa yang dilakukan di trimester kedua, apa yang dilakukan di trimester ketiga, ya. Termasuk ya di dalamnya cukup banyak ya. Senam hamil, iya benar. Latihan relaksasi pernafasan, ya itu cukup harus dikuasai ya, karena nanti di saat bersalin itu sangat dibutuhkan. Baik persalinan secara normal maupun secara sesar, fisik juga harus dipersiapkan ya. Relaksasi daripada badan tubuh juga dipersiapkan. Senam hamil harus dilakukan gitu. Nah, sehingga ya sekarang lebih keren lagi ya, ada bola ya, ada gym ball begitu. Nah, jadi Dula juga sampai ke sana ya, sampai ke sana juga melatih, mempersiapkan fisik dan mental ibu, sehingga ibunya sudah siap gitu loh, sudah benar-benar tahu tahapan-tahapannya selanjutnya apa ya. Mungkin edukasi itu juga sudah didapatkan dari dokter yang merawat gitu ya, atau dari rumah sakit. Nah, tapi karena Dula ini memang cukup berkesinambungan, full waktunya, selalu bisa saja kapan bertemu gitu, dijanjikan waktunya, bisa dihubungin, sehingga sudah ditata memang benar-benar mempersiapkan ibu itu siap untuk menghadapi persalinan, ya begitu. Wah, berarti Stella Maris ini punya layanan lengkap nih Nurse Riyati. Selain kita punya senam hamil, ada pijat laktasi, konselor laktasi. Nah, sekarang ada Dula, Nurse Riyati ya. Berarti kita Stella Family nggak perlu khawatir lagi untuk bisa melahirkan dengan bahagia, sehat, kemudian menyenangkan. Kita punya solusinya ya, Nurse Riyati ya. Nah, selain exercise daripada seperti senam, kemudian pijat laktasi itu, oksitosin itu apakah dilakukan Dula juga, Nurse Riyati? Iya, dilakukan ya. Nah, jadi kalau untuk pijat oksitosin itu jangan lupa ya, yang melakukan pijat oksitosin itu harus suami, ya. Harus suami. Dula itu bisa melakukan pijat oksitosin sebagai tambahan. Tapi Dula harus memandu atau melatih suami agar mampu dengan tepat melakukan pijatan oksitosin. Ya, jadi kita libatkan. Nah, semaksimal mungkin peran suami itu kita libatkan. Karena kembali ya, bahwa sentuhan dari Dula itu pasti beda dong dengan tekanannya beda. Tetap kita hadirkan ya, tapi itu bisa dilakukan oleh Dula. Baik, Stella Family yang berada di rumah, apakah
sudah ada pertanyaannya nih untuk narasumber kita. Sepertinya bincang-bincang kali ini. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari Bapak Tudu. Apakah ini Nursriati? Saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Tudu. Apakah dula sama bidan itu sama? Kalau beda, kira-kira apa bedanya, Nursriati? Ya, baik ya. Pak Tudo, mungkin istrinya mau melahirkan ya Pak Tudo ya. Ya, di itu ya, dula dengan bidan itu berbeda. Nah, kalau bidan itu dia sampai melakukan tindakan-tindakan medis. Nah, kalau bidan sampai melakukan tindakan-tindakan medis. Nah, kalau dula itu tidak dilakukannya. Dia tidak melakukan pemeriksaan kehamilan, tidak melakukan pemeriksaan dalam, tidak melakukan pertolongan persalinan. Nah, dula tidak melakukan itu. Nah, jadi dula itu memang dia sebagai pendamping penuh. Ya, selain suami, dia ini adalah pendamping penuh. Nah, pada saat bersalin di rumah sakit pasti ada bidan. Nah, tapi bidan sebagian daripada tugas dula itu bidan akan lakukan. Nah, tapi dula tidak bisa melakukan tugas bidan gitu ya. Karena kalau bidan nanti kan kerjaannya itu cukup medis-medis gitu ya. Ada pemeriksaan jantung bayi, ada pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan tekanan darah, bahkan melakukan pemeriksaan dalam dan lain sebagainya ya, tindakan-tindakan yang steril, ada alat-alat medis. Kalau dula dia nggak sampai ke situ, nggak di situ perannya. Jadi peran dula itu memang tugasnya itu adalah mensupport daripada proses kehamilan atau persalinan bahkan nanti di kelahirannya, begitu. Baik, Bapak Todo. Nah, ini juga sudah terjawab juga ya buat Bapak Yudhistira. Jadi memang dula itu hanya dia sebagai pemberi edukasi, artinya pemberi pengetahuan kepada pasangan suami istri, kemudian cara-cara latihan-latihan exercise-nya, begitu ya Bapak Todo ya. Jadi dula itu tidak memberikan tindakan medis, melainkan lebih ke edukasi atau dukungan emosional, psikologis daripada ibu yang ingin bersalin. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Bapak Yudhistira. Perlukah peran pendamping jika sudah ada suami? Nah, nih Nursriati, kira-kira gimana nih? Ya, sangat perlu ya, sangat perlu. Karena banyak yang harus memang yang dipikirkan. Apalagi suami-suami sekarang super sibuk mungkin nggak ada kesempatan lagi untuk mempelajari atau menggali informasi-informasi atau belajar atau cari pengalaman tentang kehamilan atau tentang persalinan atau tentang merawat bayi. Nah, jadi suami itu butuh juga dukungan orang lain. Nah, dukungan ini yang sudah diatur, yang sudah dipersiapkan, yang sudah baik dipersiapkan itu ada dimiliki oleh dula. Nah, jadi dula itu ya termasuk ikut mendukung suami. Ya hanya bukan mendukung ibu ya, bukan mendukung istri saja. Nah, jadi dula ini otomatis akan meringankan beban kepanikan dari suami. Ya, suaminya agak lebih rileks, lebih ringan ya, nggak stres sendiri gitu ya. Jadi suaminya juga ikut terdukung sehingga bersama-sama dengan dula itu melakukan perannya masing-masing di saat proses kehamilan, ya, terutama nanti di saat proses persalinan ya. Proses persalinan bahkan sampai nanti dia merawat bayinya atau merawat dirinya sehabis melahirkan, gitu ya. Iya, baik. Untuk Bapak Yudhistira sudah terjawab. Jadi jika ingin berkonsultasi Bapak Yudhistira boleh datang ke Stella Maris atau boleh telepon ini line-nya daripada dula kita
0811-604-8928. Jadi bagi Stella Family yang ingin bertanya-tanya nih seputar pendampingan persalinan, boleh ditelepon di line tersebut. Nanti kita akan cantumkan di kolom komentar ya, Nurse Stella. Kemudian ini ada juga pertanyaan dari Ibu Kristen Natalia. Apakah di Stella pijat oksitosin ada kelasnya? Dan kira-kira di umur kehamilan berapa ya? Gimana nih Nurse Riyati? Ya, terima kasih Ibu Natalia ya. Ibu Natalia, pijat oksitosin itu ada di Stella Maris ya. Kelasnya ada ya. Jadi pijat oksitosin itu kita lakukan itu adalah di akhir kehamilan. Nah, sampai nanti bayinya sudah lahir ya. Jadi itu secara rutin, secara kontinu akan diatur kapan-kapan saja kita melakukan pijatan oksitosin ya. Jadi pijatan oksitosin itu sangat-sangat penting selain menciptakan diri menjadi cukup bahagia ya, nanti produksi ASI akan lancar ya, produksi menyusui itu akan baik. Nah, jadi sang bayi ya sangat terhindar ya, atau sangat minimal mendapatkan susu formula atau tambahan. Nah, jadi kita memang berusaha bagaimana supaya bayi-bayi itu mendapatkan ASI yang baik. Nah, itu dilakukan melalui pijatan-pijatan oksitosin. Nah, nanti suami akan dipandu, suami akan dilatih. Nah, nanti kalau ibu-ibunya sudah datang ke Stella, tim atau petugas konselor laktasi kita sudah siap, ya, siap melakukannya atau melatih ibunya. Nah, tapi kalau sudah punya dula, ya sudah, dulanya juga sudah bisa gitu ya. Nah, dula itu juga sudah dilatih sampai mampu melakukan pijatan oksitosin. Itu sangat bermanfaat ya, kita sudah perhatikan, sudah lihat pengalaman dari ibu-ibu yang sudah melakukan secara rutin pijatan oksitosin itu ya benar-benar luar biasa ya. Selain rileks, selain sehat dan lain sebagainya ya, kedekatan emosional antara ibu dengan baik juga sangat terpenuhi ya. Ya sama ya, suami otomatis juga kedekatan hubungan emosionalnya ya mereka cukup baik gitu ya. Baik, terima kasih Nurse Riyati. Ibu Christine, begitulah ya, pijatan oksitosin itu nantinya biasanya dilakukan di akhir kehamilan, karena kalau belum sebelum di akhir kehamilan nantinya akan menimbulkan kontraksi. Jadi sebaiknya dilakukan di akhir kehamilan supaya selain dia bisa menimbulkan relaksasi, kemudian ASI-nya banyak, rasa bahagia ya dari hormon yang dipancarkan daripada oksitosin itu membuat kita itu bahagia. Begitu Ibu Christine. Nah, bagi Stella Family tidak usah khawatir dalam menghadapi persalinan, karena di Stella Maris kita punya solusinya. Kita punya dula yang bisa membantu proses persalinan, memberikan pengetahuan-pengetahuan seputar persalinan. Jadi dula itu sendiri pertemuannya pada saat kehamilan ada ya Nurse Riyati ya? Iya, ya benar. Begitu. Jadi kira-kira pertemuannya itu berapa kali kalau kepengen kita konsultasi sama dulanya? Ya, mungkin kalau mau rincian detailnya sebaiknya ibu-ibu datang ke Stella Maris. Karena banyak ya, karena memang kita harus benar-benar ada kontrak konseling yang baik. Ya. Benar-benar memang kita harus sudah menyetujui kesepakatan kita bersama. Nah, semua tahapan-tahapannya itu telah kita persiapkan. Saja penjelasannya itu lumayan banyak ya. Nanti kita akan sama-sama diskusikan sehingga kedua belah pihak itu pemahamannya sama tentang perannya si dula pada saat hamil atau bersalin. Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah ada lagi muncul pertanyaan ini Nurse Riyati.
Kira-kira apa tipsnya agar bayi cepat kepanggul? Nih Nursriati, Gimana? dan kira-kira apa tipsnya ya dari Ibu Nina Bangun? Kira-kira apa tipsnya ya agar bayi cepat kepanggul? Oh, maksudnya kira-kira apa ya supaya bayi cepat kepanggul? Ya kepanggul. Jadi dia proses melahirkan lebih cepat gitu Nursriati. Karena kan kalau posisi dia kepala bayi belum turun, proses melahirkan itu bisa cenderung lebih lama. Tapi kalau dia sudah turun kan proses melahirkan itu nantinya kalau sudah mulai kontraksi, dedeknya terdorong ke bawah, proses melahirkan pasti cepat berlangsung gitu maksudnya Nursriati. Kira-kira tipsnya apa gitu Nursriati? Ya, tips agar bayi cepat turun ke panggul. Nah, sebenarnya kalau menjawab ini ada waktunya ya, ada tahapannya. Kapan bayi itu harus masuk ke ruang panggul. Nah, bukan masih hamilnya kecil terus kita berharap bayinya sudah masuk ke panggul. Tidak ya. Nah, tapi pada saat mau bersalin, sudah ada tanda-tanda persalinan, bayi itu sudah akan masuk ke dalam rongga panggul. Iramanya itu, tahapannya itu akan baik terlewati kalau kita persiapkan persalinannya itu dari sejak hamil. Ya, jadi di bawah pemeriksaan dokter, ya dokter sudah melakukan pemeriksaan aman untuk dilakukan senam, dipersiapkan dari hamil, sehingga nanti pada saat persalinan itu semuanya sudah otomatis mengikuti ya. Dan kalau kita lihat ya ibu-ibu yang sudah kita persiapkan dari sejak hamil itu persalinannya cukup singkat ya. Bahkan kontraksi atau rasa sakit itu cukup singkat dilalui. Jadi happy sekali ya. Bisa ketawa gitu ya, bisa senang gitu. Persalinannya cukup cepat. Nah, jadi kalau apa trik-triknya, silahkan Ibu Bangun tadi ya, Ibu Bangun datang ke Stella aja Bu, nanti kita kasih informasi usia kehamilan Ibu sekarang berapa, Ibu anak keberapa, hasil pemeriksaan dokter Ibu bagaimana, itu semua harus kompak ya, harus sama. Kita nggak bisa triknya ini, karena harus kita lihat dulu dong, latar belakang Ibu kan setiap Ibu hamil berbeda-beda, kesehatannya berbeda, kehamilannya berbeda. Ya, begitu ya Ibu Bangun tadi ya. Baik, Ibu Nina Bangun. Nah, kalau Ibu pengen informasi lebih lanjut, Ibu boleh datang ke Stella atau boleh telepon di line kita 081160489928. Nah, untuk selanjutnya nih ada juga pertanyaan dari Bapak Yudi. Suster, boleh kasih tip untuk suami sebagai pendamping persalinan? Silakan Nursriati. Ini istrinya mau melahirkan juga nih Nursriati, Bapak Yudi. Iya. Jadi kalau tips untuk suami ya sama ya, kembali suami akan kita persiapkan ya. Informasi, peran-peran, tugas-tugas dari seorang suami itu bila nanti ya sudah memiliki pendamping doula, semuanya itu sudah terpenuhi. Apa yang harus dilakukan suami ya? Sentuhan apa yang harus dilakukan suami? Sentuhan yang bagaimana gitu? Pijatan yang seperti apa? Nah, bagaimana peran suami, tanggung jawabnya ya, selain mempersiapkan dana ya, peran suami bukan hanya mempersiapkan dana. Jangan nanti suami kalau sudah di booking melahirkan di Stella Maris, biayanya udah dibayar sudah cukup. Tidak ya, bukan di situ saja ya. Jadi tahapan-tahapan suami itu nanti apa yang harus dilakukan suami, semuanya akan kita informasikan. Ya, doula akan membantu menginformasikan. Nah, termasuk nanti peran suami selama misalnya sewaktu melahirkan. Peran suami itu apa? Jangan suami yang lebih panik daripada si ibu yang mau melahirkan. Ya, saya tahu itu ya, banyak pengalaman di tempat-tempat bersalin itu ya, di kamar bersalin itu
malah suaminya keringatnya lebih kencang ya, lebih deras begitu daripada si ibu yang mau melahirkan. Ya sama, baik itu melahirkan normal, baik itu melahirkan sesar, suami masih banyak yang lebih takut, malah ketakutan gitu. Nah, kita akan mengurangi atau menghilangkan semuanya itu sehingga memang sang ibu yang benar-benar menjadi peran utama ini bisa tersupport ya. Nanti jadi bapak-bapaknya semua akan kita siapkan apa yang harus dilakukan. Ya. Mulai dari tindakan-tindakan, mulai dari apa yang harus diperbincangkan, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan, bahkan nanti bagaimana dia menyambut bayi pada saat lahir, membesarkan dan lain sebagainya. Cukup banyak Bapak ya, cukup banyak. Nah silahkan mungkin lebih detail, lebih rinci, datang ke Rumah Sakit Stella Maris, kita akan nanti bisa berbagi, berdiskusi tentang peran-peran atau trik-trik dari suami. Ya, terima kasih. Baik, Stella Family yang berada di rumah, bagaimana nih bincang-bincang kita pada pagi hari ini? Cukup menarik ya topiknya, peran pendamping melancarkan persalinan. Bila tidak ada lagi yang bertanya, saya akan menyimpulkan bahwa peran pendamping itu sangat dibutuhkan terutama pada ibu-ibu yang akan hamil, bersalin, kemudian dalam merawat anaknya. Nah, pendamping itu di Stella Maris kita ada melayani namanya Dula. Kita memiliki layanan Dula, di mana Dula ini nantinya akan membantu kita memberikan edukasi-edukasi, kemudian memberikan informasi-informasi, pelatihan-latihan yang nantinya akan membantu ibunya dalam melancarkan proses persalinan. Nah, untuk line layanan Dula kita boleh ke 081160489928. Saya ulang, 081160489928. Bagi Stella Family yang penasaran dan ingin bertanya tentang informasi Dula, boleh telepon ke line 081160489928 atau datang langsung ke Stella Maris. Jadi, terima kasih buat Stella Family yang tetap setia bersama live Stella Maris. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih Nurse Riyati sebagai narasumber hari ini yang begitu bersemangat. Terima kasih buat informasi-informasinya. Stella Maris tetap memberikan informasi terupdate seputar kesehatan. Sampai jumpa di IG Live Stella Maris yang berikutnya. Terima kasih. Salam sehat.